Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan. GSC Pendayaan Family, kami ucapkan selamat bergabung dalam kegiatan ibadah doa pagi di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan ibadah doa pagi, Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan jagai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi kami. Tuhan ambil alih pucuk pimpinan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami selesai ibadah doa pagi ini. Kami percaya Tuhan, meskipun kami di tempat yang berbeda, tapi berkat Tuhan sama sama mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya, kuserahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita ibadah doa pagi ini sebelum kita rutinitas, sebelum kita beraktivitas. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi, haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu.
bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami mempraktekkan apa yang ada dalam firman-Mu Tuhan. Sebelum kami berrutinitas, sebelum kami aktivitas, kami ingin terlebih dahulu kami dahulukan, yaitu menyembah-Mu Tuhan, berdoa Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tidak tahu Tuhan, kami harus bagaimana caranya untuk membalas kebaikan-Mu yang terlalu baik bagi hidup kami Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kami karena kebaikan-Mu ya Bapa. Syukur Tuhan, syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita kepada-Nya, kepada Tuhan kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
ada bersamaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hebat. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Bapa yang selalu ada dalam hidup kami, Bapa yang selalu menyentuh hati kami, Bapa yang selalu merubah hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
Tuhan, menghadap di tahta-Mu yang kudus dan suci Tuhan. Terimalah pujian kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan isi dari sebagian sabda firman-Mu yang hidup, kami terbatas Tuhan, namun Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan berkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu, mulai dari ujung rambut hingga ujung telapak kaki ya Bapa. Sebab kami percaya ketika firman-Mu diucapkan tidak hanya dengan kata-kata, tetapi kuasa-Mu menyertainya Tuhan. Kami tahu Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu akan selalu tinggal tetap dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini kami penuh dengan berkat, hari ini kami penuh dengan mukjizat, hari ini kami penuh dengan kemenangan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus Allahku yang hidup. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat, baik, terpelihara oleh Tuhan, dan tetap berada di dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari salah satu ayat WPDA kita pada hari ini, yaitu dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita belajar tentang pengajaran Rasul Paulus terhadap jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus supaya mereka mengingat identitas mereka yang sesungguhnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipisahkan dari kegelapan dan dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam terang. Paulus mengingatkan kepada mereka supaya sebagai pengikut Kristus yang sejati, mereka tidak berkompromi dengan hal-hal duniawi. Mereka tidak bersekutu kembali dengan hal-hal kegelapan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-14, di sini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka adalah orang-orang yang dibenarkan, bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari kebenaran. Dan Paulus juga memberikan sebuah warning atau peringatan kepada mereka supaya mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang berpasangan dengan kedurhakaan. Nah, kalau kita lihat ayat ini, banyak orang yang menafsirkan ini bicara tentang bagaimana memilih pasangan hidup atau teman hidup.
Tetapi sesungguhnya ayat ini bukan berbicara tentang jodoh atau teman hidup saja, tidak terbatas di situ. Tetapi ayat ini juga berbicara secara holistik. Artinya ayat ini berbicara tentang semua aspek kehidupan orang percaya, tidak boleh berdampingan, tidak boleh berkompromi, tidak boleh bersekutu lagi dengan konsep-konsep kegelapan atau hal-hal yang berasal dari duniawi. Memang betul Bapak Ibu, saat ini kita hidup di dunia. Kemah kita sementara ini adalah kemah di dunia. Tentu saja tidak mungkin kita mengambil sikap asketis, ya. Artinya benar-benar kita memisahkan diri dari situasi dunia, dari kondisi dunia saat ini, dan kita seperti menjalani sebuah kehidupan yang sunyi, kehidupan yang istilahnya sendiri, kehidupan yang asketis begitu, menjauhkan diri dari dunia ini. Tidak Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita secara moral, secara rohani, secara cara berpikir, secara paradigma, kita tidak boleh lagi menjadi pasangan yang tidak seimbang antara orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dengan konsep-konsep dunia yang berasal dari kegelapan. Betul, kita memang hidup di dalam dunia, tetapi manusia rohani kita adalah manusia yang baru. Secara jasmani kita hidup di dunia, tetapi kita juga adalah manusia rohani Allah, manusia yang dilahirkan kembali, manusia-manusia yang memiliki identitas, karakter Kristus sebagai warga kerajaan ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di sini melihat Bapak Ibu tentang pemisahan antara orang-orang yang tidak percaya dan juga orang-orang yang tidak percaya. Ini bicara soal konsep, ini bicara soal moral, ini bicara tentang bagaimana cara hidup seseorang. Sekalipun orang itu masih hidup di dunia, tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh lagi mengadopsi cara-cara kegelapan yang dihidupi oleh orang-orang dunia. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa orang-orang yang mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Kita harus mengasihi orang-orang dunia dengan kasih yang tulus, tetapi kita tidak boleh memakai pakaian mereka lagi. Karena sebagai orang percaya, kita punya identitas yang baru, yaitu manusia-manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya ada pemisahan rohani antara orang yang percaya dan tidak percaya. Ini bicara soal konsep, bicara soal gaya hidup, bicara soal paradigma. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita dipanggil oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, dan juga kita disucikan oleh Tuhan? Itu adalah satu hal yang sama Bapak Ibu. Sama artinya itu dengan kata gereja yang berasal dari kata bahasa aslinya yaitu eklesia, yaitu kita dipanggil keluar, kita dipisahkan secara khusus. Bicara juga soal konsep penyucian, pengudusan dalam perjanjian lama, yaitu sesuatu yang dipisahkan secara khusus untuk Allah, dan kita adalah orang-orang yang dipisahkan secara khusus dan dikuduskan untuk Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu, Paulus memberikan peringatan kepada orang Korintus supaya mereka sadar akan identitas mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipisahkan oleh Allah. Mereka orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Janganlah kembali berkompromi dengan cara-cara dunia, cara-cara kegelapan yang membawa mereka kepada kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemisahan rohani Bapak Ibu berbicara tentang dua hal, yaitu bagaimana Tuhan menghendaki kita supaya kita memisahkan diri kita secara moral, secara rohani dari dosa dan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah dan firman Allah. Ingatlah Bapak Ibu, segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan firman Allah itu adalah dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang Kristen, orang percaya, orang yang telah lahir baru di dalam Kristus, dipanggil dan dipisahkan untuk itu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hal kedua yang kita juga harus ingat, bahwa pemisahan secara rohani itu berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan secara doa, secara persekutuan, dan juga secara relasi itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dulu, sebelum kita mengenal Tuhan, mungkin kita adalah orang yang, kita orang Kristen, tetapi kita tidak memiliki suatu relasi yang intim dengan Tuhan. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita dipanggil, dikuduskan, disucikan, dan menjadi orang-orang yang lahir baru, berarti kita juga harus sadar bahwa kita mempunyai sebuah tuntutan. Dan ini sebenarnya suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu, bahwa kita mempunyai sebuah relasi yang intim dengan Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang-orang yang nanti mewarisi kerajaan Allah adalah orang-orang yang mempunyai relasi yang intim dengan Allah yang hidup. Dan Allah menghendaki kita semua, Bapak Ibu, supaya kita sebagai orang percaya, kita punya suatu relasi yang intim dengan Dia, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu apakah kita berjalan dalam track-nya Tuhan atau tidak. Kita bisa menguji itu di dalam batin kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah hati kita selalu berkobar-kobar kepada Tuhan? Apakah yang kita jalani, baik itu pelayanan kita ataupun pekerjaan yang kita lakukan, apakah kita lakukan itu dengan hati yang bersuka cita oleh karena Tuhan? Atau sebaliknya, Bapak Ibu, kalau kita merasa sudah tawar hati, kita merasa seperti hati kita lelah, bahkan mungkin jenuh, mari kita kembali masuk dalam ruang doa kita. Kita kembali mengoreksi diri kita. Kita kembali mengoreksi relasi kita dengan Tuhan. Biarkan Tuhan menegur hati kita, menjamah hati kita, dan memulihkan hati kita, sehingga kita senantiasa punya satu relasi yang baik dengan Dia. Ingat, Bapak Ibu, sebuah komunikasi, sebuah relasi itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, sesuatu yang harus dibangun, sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dipertahankan. Sama halnya, Bapak Ibu, berelasi dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar. Relasi itu harus dijaga. Demikian juga ketika kita berelasi dengan Tuhan. Kita harus bisa menjaga relasi itu. Ada usaha dari kita, ada sesuatu yang kita lakukan untuk kita menjaga relasi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, bicara soal bagaimana orang-orang percaya memisahkan diri, artinya mereka yang dulu ada dalam kegelapan, mereka dibawa kepada terang. Dulu mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kebenaran. Dulu mereka bagian dari dosa, sekarang mereka tidak lagi ada bagian dalam dosa. Pertanyaannya, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, terkadang kita masih dibawa kompromi, Bapak Ibu. Kita masih dibawa situasi di mana kita itu dalam tanda kutip itu digoda, diuji ataupun dicoba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang betul, natur kita masih daging. Kita bisa saja kita jatuh dengan kelemahan kita, dengan dosa kita. Tetapi ingatlah, Bapak Ibu, bahwa kita juga adalah orang-orang yang mempunyai manusia rohani. Firman Tuhan katakan, daging lemah, roh penurut. Sekarang tinggal bagaimana kita memanage hidup kita, hati kita, pilihan kita. Apakah kita lebih menuruti manusia baru kita, manusia rohani kita yang senantiasa merindukan Allah, atau kita hidup kembali berkompromi dengan daging kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab seumur hidup. Karena ini adalah sebuah pilihan. Kita hidup itu waktu demi waktu, hari demi hari, kita harus memilih. Apakah kita berkompromi dengan dosa atau kita hidup di jalan Tuhan.
Bapak Ibu, saya berharap dan saya berdoa sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita mempunyai hikmat, kita mempunyai suatu hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan memimpin kita melewati setiap situasi-situasi kehidupan, sehingga apapun yang kita hasilkan dalam kehidupan kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-18 Tuhan katakan bahwa aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana janji ini Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita kalau kita memilih untuk kita taat. Di ayat yang 17 dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ketika kita memilih untuk kita meninggalkan hal-hal yang lalu, dan kita hidup sungguh-sungguh untuk kita hidup berjalan bersama dengan Allah, maka janji pemeliharaan Tuhan sebagai anak-anaknya itu akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu, dalam dunia ini Tuhan juga berikan teladan supaya kita memikul salib. Jadi sebagai orang percaya kita juga harus tahu bahwa kita harus memikul salib. Ketika kita memilih untuk melakukan yang benar, ada saja Bapak Ibu tantangan yang dihadapi. Itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi percayalah, kalau Allah sendiri yang menjamin, kalau kita mau berjalan dalam kebenaran dan hidup bersama dengan Kristus, maka pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sampai di sini, dan saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan yang akan memberikan kepada Bapak Ibu pencerahan, tuntunan, iluminasi lebih lagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam Bapak Ibu, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berdoa dan saya berharap kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tetap berjalan dalam track-nya Tuhan, kehendaknya Tuhan, sehingga benar-benar kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan. Banyak orang berusaha untuk membuat hidupnya berkenan kepada manusia. Tetapi yang paling penting, mari kita membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sekalipun manusia tidak berkenan kepada kita, tetapi kalau Tuhan berkenan kepada kita, pasti Tuhan akan membangkitkan kita, menolong kita, membela kita, mengangkat kita. Saya berdoa Bapak Ibu, ini bukan perkara yang mudah, dan kita juga sama-sama bergumul. Saya berdoa sekali lagi supaya kita semua ada di dalam track-nya Tuhan, kehendaknya Tuhan, sehingga kehidupan kita benar-benar kehidupan yang benar dan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa bersama-sama, sekaligus kita akan mengakhiri ibadah doa pagi kita pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan, kita juga akan berdoa untuk pokok doa-doa syafaat kita, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami berdoa kepadamu pagi hari ini, kami telah diberkati oleh firman Allah. Kami berdoa biarlah apa yang kami dapat pada saat pagi hari ini, biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam kami mengikut Engkau ya Tuhan, kami tahu banyak tantangan, banyak hal yang bisa membuat kami jatuh. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami benar-benar mendapat bagian dalam keselamatan dan rancangan Allah yang sungguh sangat sempurna itu ya Bapa. Ampunilah kami kalau kami punya banyak sekali kelemahan. Tolonglah kami supaya kami tidak berkompromi dengan hal-hal duniawi ya Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami dalam situasi-situasi yang sulit ya Tuhan, membutuhkan pilihan-pilihan yang urgent untuk kami memilih. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memilih yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus,
supaya dalam semua aspek kehidupan kami di dunia ini ya Tuhan, sekalipun kami hidup di dunia ini, kami masih hidup di dunia ini, kami tidak hidup dengan cara dunia ini ya Tuhan, tapi kami hidup sebagai orang-orang yang baru, manusia yang baru, manusia rohani yang baru, yang hidup semakin hari semakin disempurnakan menurut gambar dan rupa Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan, membawa setiap doa-doa pergumulan, doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin mereka sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Apa yang diperlukan untuk kesembuhan, pengobatan, pemulihan mereka, Tuhan Engkau tolong, Tuhan cukupi, Tuhan sediakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang berbeban berat, mengalami masalah ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam usaha mereka. Tuhan, Kau Allah yang campur tangan, menolong pekerjaan, menolong bisnis usaha mereka ya Tuhan, dan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Bagi mereka yang saat ini sedang berbeban berat Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kelegaan, Engkau yang menolong ya Tuhan, memberikan pemulihan. Bagi setiap keluarga yang saat ini hubungannya mengalami keretakan, Tuhan Yesus, Tuhan tolong, kasih-Mu yang sempurna akan menolong dan senantiasa akan memulihkan setiap hubungan yang telah retak ya Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang masih mengalami keterikatan dan hidup di dalam kompromi-kompromi ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, tangan Tuhan untuk melepaskan mereka semua dari setiap ikatan-ikatan yang dialami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, setiap kami semua dimanapun kami berada saat ini. Dan kami tahu kuasa-Mu ya Tuhan yang akan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk berjalan ya Tuhan di dalam tuntunan, di dalam arahan, di dalam firman yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan berkati. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai presiden sampai dengan RT, RW. Tuhan berkati ya Tuhan, berikan kepada mereka semua, baik yang ada di eksekutif, di legislatif ya Tuhan, dan juga di lembaga-lembaga yudikatif, sampai Tuhan di bagian keamanan TNI Polri. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan roh yang takut akan Allah, sehingga mereka bisa menjalankan pemerintahan yang telah dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab dan juga sesuai dengan kehendak Allah. Berkati ya Tuhan gereja kami, GSJ Ebenezer, baik gereja pusat maupun satelit-satelit dimanapun mereka berada. Tuhan pakai gereja kami, pakai jemaat-Mu, pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini, supaya melalui kehidupan, keberadaan gereja Tuhan dimanapun mereka berada, bisa menjadi berkat, jadi terang, jadi saksi bagi kemuliaan nama Kristus. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka bisa dimenangkan, mereka bisa menjadi mercusuar, mereka bisa menjadi terang ya Tuhan, dimanapun gereja Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Dalam lingkungan, dalam marketplace, atau apapun Tuhan tempatkan mereka, mereka bisa menjadi garam, jadi terang, menjadi berkat ya Tuhan, bagi sekeliling mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat pemilihan gembala kami. Kami berdoa, kami menyerahkan pemilihan gembala ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan senantiasa campur tangan, Tuhan yang akan memberkati setiap proses, dan kami percaya Tuhan yang akan memilih gembala yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang akan memakai setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini untuk semakin hari semakin giat melayani-Mu, dan semakin semangat melayani-Mu, dan juga semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui kehidupan dan pelayanan mereka membawa dampak, membawa terang, bahkan membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini.
Dan kami siap untuk menjalani hari ini ya Bapa. Dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat iman kita, hati kita kepada Tuhan. Kita akan menjalani hari ini dalam berkat, damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai setiap langkah kehidupan kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, mengangkat kita semua yang percaya masuk dalam kerajaan yang kekal. Terpujilah nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.